yakhruju minha al-lu'lu' wal marjan. Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Laqad hara aktsarul mufassirin awil katsiru minhum fi tafsir hadhihi al-ayah. Dzalika bi annahum jazamu anna al-lu'lu'a wal marjana la yakhrujani illa min al-bahril malih. Ma anna Allah subhanahu qala yakhruju minhuma ay min al-'azbi wa ghairihi. Sebagian ulama ahli tafsir mereka bingung ketika hendak menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yakhruju minhum al-lu'lu' wal marjan. Keluar dari keduanya laut asin dan laut tawar, perhiasan yang dinamakan al-lu'lu' wal marjan, mutiara dan marjan. Dzalika bi annahum jazamu anna al-lu'lu'a wal marjana la yakhrujani illa min al-bahril malih. Karena sebagian besar menjelaskan dan beranggapan bahwa mutiara dan marjan itu keduanya hanya dikeluarkan dari laut yang asin. Ini yang menjadi pendapat populer. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yakhruju minhuma, tidak hanya mutiara dan marjan itu dari laut yang asin. Ayat ini menjelaskan yakhruju minhuma, dari keduanya laut asin dan tawar itu mengeluarkan mutiara dan marjan. Tidak hanya terbatas di dalam laut yang asin. Memang mutiara dan marjan itu sering didapatkan di dalam laut yang asin. Tapi bukan berarti mutiara dan marjan tidak didapatkan di dalam laut yang tawar. Amr وقال كيف يمكن الجذب بأن اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان إلا من الماء المالح والذين قطعوا المفاوز وداروا البلاد خفيت عليهم الأمور الأرضية وكيف بما في قعر البحار. Ar-Razi berpendapat bagaimana bisa dipastikan, tidak boleh tidak, bahwa mutiara dan marjan itu keduanya berasal dari laut asin. Sedangkan orang-orang yang berkelana dan yang berkeliling dunia, mereka menemukan banyak misteri di daratan. Artinya di daratan belum terungkap apa-apa yang dikandung oleh bumi, apa-apa yang dikandung oleh daratan yang luas. Jadi itu merupakan misteri yang ada di daratan, apalagi misteri yang ada di dalam laut. Mereka beranggapan bahwa para penyelam menemukan mutiara di laut asin. Bukan berarti mutiara tidak ditemukan di tempat lain. Secara lahir, firman Allah, yakhruju minhuma al-lu'lu' wal marjan. Keluar dari keduanya mutiara dan marjan. Itu lebih patut untuk direnungkan ketimbang pengalaman manusia. Manusia memiliki pengalaman yang sangat terbatas, sehingga manusia menemukan
mutiara dan marjan itu hanya di laut asli. Tapi ini tidak bisa dinyatakan sebagai suatu ketetapan. Tidak bisa dinyatakan, tidak boleh tidak mutiara dan marjan itu hanya di laut asli. Ini merupakan suatu pendapat yang berlebihan. Mengapa seperti itu? Karena orang-orang yang memiliki pengalaman berlibih dan berkelana di dunia itu banyak sekali tidak menemukan rahasia-rahasia yang ada di bumi, apalagi rahasia-rahasia yang ada di laut. Jadi tidak menutup kemungkinan mutiara dan marjan itu ada di laut yang tawar. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan yakhruju minhuma, keluar dari keduanya laut asin dan tawar, mutiara dan marjan. Tentunya firman Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah salah, tidak pernah keliru, sehingga hal itu patut untuk dipertimbangkan. Bahasanya mutiara dan marjan itu juga didapatkan di laut yang tawar. ونحن على هذا المنطق القوي ويؤيده قول الشيخ المراغي في تفسيره قد ثبت في الكشف الحديث أن اللؤلؤ كما يستخرج من البحر الملح يستخرج من البحر العذب وكذلك المرجان وإن كان الغالب أنه لا يستخرج إلا من الماء الملحي. Syekh Muhammad Jawad Mughniya beliau menjelaskan, kami di dalam masalah ini kembali kepada nalar. Tidak ada yang tidak mungkin. Sebagaimana mutiara dan marjan didapatkan di laut asin, mungkin juga bisa didapatkan di laut tawar. Apalagi di dalam firman itu dijelaskan, yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Keluar dari laut asin dan tawar itu mutiara dan marjan. Dan pendapat kami ini sesuai dengan keterangan Syekhul Maraghi. Syekhul Maraghi menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa manusia setelah melakukan riset, manusia menemukan mutiara dan marjan itu dikeluarkan dari lautan asin dan tawar. Sebagaimana keduanya ada di lautan asin, dan keduanya juga ada di lautan tawar. Inilah riset yang dilakukan oleh manusia, bahwa manusia itu menemukan mutiara dan al-marjan di laut asin dan di laut tawar. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Apakah kamu mendustakan nikmat-nikmat Allah ini semua? Jadi itu merupakan nikmat, pemberian, berkat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia, sehingga tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sia-sia, melainkan memiliki hikmah dan memiliki maslahah. Laut asin dan laut tawar ini mengandung maghalib, menjanjikan aset-aset yang berlimpah, serta banyak memberikan manfaat kepada kehidupan.
Apakah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa laut asin dan laut tawar itu kamu dustakan? Ataukah kamu mendustakan nikmat-nikmat ini semua? Lidza yaqulu Allah Ta'ala fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? La bi syai'in min ala'i rabbi tukadzib. Maka tidak ada sedikit pun nikmat Tuhan yang kami dustakan. Kemudian ada suatu pendapat. Pendapat tersebut tidak didukung oleh Syekh Muhammad Jawad Mughniyan. Pendapat yang menjelaskan marajal bahraini yaltaqiyan. Dia membiarkan dua lautan mengalir. Yang keduanya kemudian bertemu. Maka al-bahrain yang dimaksudkan adalah Ali dan Fatimah alaihissalam. Itulah maksud dari dua lautan. Siapakah yang dimaksudkan dua lautan itu? Dua lautan tersebut adalah Ali dan Fatimah. Marajal bahraini yaltaqiyan. Ia membiarkan dua lautan mengalir. Yang keduanya kemudian bertemu. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Sekat pembatas itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai al-barzakh yang memisahkan antara laut asin dan laut tawar. Sehingga yang tawar tidak menjadi asin, yang asin tidak menjadi tawar. Ali tidak dapat mengukur Fatimah alaihissalam sebagaimana Fatimah tidak dapat mengukur Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Keduanya sebagai lautan yang tidak saling merusak. Sebagaimana yang asin tidak merusak kepada yang tawar, begitu juga yang tawar tidak merusak kepada yang asin. Sekat pembatas antara keduanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yakhruju minhum al-lu'lu' wal marjan. Dan dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Yang dimaksud mutiara dan marjan adalah al-Imamul Hasan dan al-Imamul Husain alaihimassalam. Ini merupakan penafsiran batil. Ada sebagian yang menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan penafsiran batiniyah. Sesuai riwayat Ad-Durrul Manzur للسيوطي الشافعي أخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن البحرين علي وفاطمة والبرزخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم واللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين عليهم السلام. Tafsir Ad-Durrul Manzur karya As-Suyuti Asy-Syafi'i menjelaskan riwayat dari Ibnu Mardawai dari Ibnu Abbas bahwa maksud dua lautan itu adalah Ali dan Fatimah. Dan maksud al-barzakh adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta maksud mutiara dan al-marjan
adalah Al-Imamul Hasan dan Al-Imamul Husain. Riwayat tersebut juga dikuatkan oleh riwayat lain dari Anas bin Malik.